Itu cukup menjadi dalil. Dan tak satu dalilnya Pak. Karena ada ayah saya punya nazar, dan dia belum sempat menunaikannya. Bagaimana engkau bayarkan? Bukankah kalau hutang ayahmu kau bayarkan lunas, begitu pula nazarnya. Jadi semua amal yang kita kerjakan untuk orang yang meninggal dunia itu sampai. Semua. Bukankah Nabi juga mengatakan, man mata wa alaihi shaum wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, siapa yang mati dan dia punya hutang-hutang puasanya banyak, maka dipuasakanlah oleh walinya. Ibu dulu haid, sejak mulai haid, tak bayi-bayi hutang kalau. Lahir dekat 5 tahun, 5 tahun misalnya, atau 10 tahun kali 7 hari misalnya, atau kali 5 hari. Lahir dekat 50 hari puasa ulun tak bayi leh. Wak lah sakit, lah sakit, mati. Maka anaknya menggantikan, cucunya menggantikan, bapaknya menggantikan, saudaranya mengqadakan. Selesai hutangnya. Cuma tak wajib. Aja ibu kalau lama-lama puasa 50 hari kan anak lain berlimo kan panggil cici ang 10 tak bisa tak boleh lah ibu. Kalau nya mau alhamdulillah lah. Tapi memasuknya tak boleh, tak wajib nya lah tu. Cuman beramal untuk yang meninggal itu boleh dan hadisnya tidak satu. Bukankah membatalkan haji boleh? Yang belum haji tak batalkan hajinya. Haji dia, sampailah haji dia. Semua ibadah tu boleh, termasuk dalam korban sekarang tu. Karena korban tu yang dimintakan orang hidup. Tapi kalau kita berkorban niatnya untuk yang mati juga boleh. Tapi jangan nama yang mati itu didaftarkan. Jangan korban almarhum, korban almarhum. Karena yang disuruh korban itu yang hidup. Kata Nabi, siapa yang mampu tidak berkorban, tak usah salat. Yang salat siapa? Orang hidup, orang mati mah salat leh. Maka korban untuk orang hidup. Cuman berniat kita berkorban untuk orang yang meninggal itu boleh. Tak ada dilarang tu. Dan cukup dari tadi menjadi apanya? Menjadi pendukungnya. Jadi kalau kita berzikir, kita bacakan Al-Fatihah, kita niatkan pahalanya untuk sana, boleh. Ya. Kita bacakan ayat tertentu, kita niatkan pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan pahala, boleh. Ya. Sama dengan sedekah tadi itu, boleh. Kalau membacakan itu kan sama saja tuh. Beramal, sama-sama beramal. Boleh. Cuman kalau untuk orang tua, Pak, misalnya ibu bapak kita, tak perlu juga kita berniatkan. Saya ceramah begini, Ibu, itu amal bapak dan ibu saya. Tak saya niatkan pun mereka terima pahala otomatis. Karena saya berceramah sampai seperti ini, karena mereka lahirkan, mereka didik, mereka biayai, mereka kasih makan sampai saya seperti ini. Maka saya ini amal dia. Makanya kata Allah, kata Nabi, mati manusia, mati anak Adam, putus amalnya semua. Kecuali ada 3 amalnya. Amalnya itu yang 3 itu. Saya anak yang saleh misalnya, ibu punya anak yang saleh misalnya, itu amal kita. Apapun yang dilakukannya otomatis tak perlu berniat-niat. Saya berkorban, ikut korban saya tahun ini. Tak perlu juga niat orang tua saya, otomatis korban itu pahala untuk mereka juga. Kenapa? Saya ini dan seluruh harta saya milik mereka. Kan ada sahabat datang mengadu ke Nabi, ya Rasulullah, bapak saya kalau datang ke rumah saya, ambil saya piti haratu ambo, barang-barang rumah kau ambil saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Jangankan seluruh hartamu, engkau pun miliknya. Itu. Ibu-ibu kalau mintu datang ke rumah ambil TV, ambil kulkas, dia punya inyo tu. Yang beranglah ibu. Ya, punya inyo tu mah. Ya, untung lagi kulkas yang ambil kau ni membalinya buat pulang tu. Mana mau pulang lang lagi yang siku dah caknya. Dak kawan ibu leh. Ya kau ada mintu je tu Pak. Yang kan ada kadang-kadang mintu je tu Pak. Sampai ke rumah anak kan nyambil. Memang punya nyambil itu. Jadi saya bersedekah itu Pak Ibu, itu milik mereka, saya sedekah ke walaupun saya yang mencari. Karena saya amalnya. Saya baca Quran itu walaupun lidah saya semua, tapi itu amalnya karena dia yang mendidik dulu, dia yang melahirkan saya. Karena sebab mereka saya ada, maka saya amalnya. Nah, jadi ibu tak usah sibuk-sibuk lah untuk ikutlah korban amak lah, tak perlu. Ibu berkorban, dapat berkorban tu lah punya mereka tu. Begitu pula sebaliknya, kau berdosa, ya, tu amal mereka lah tu Pak. Tak pahala saya amal mereka tu, dosa tu amal mereka lah tu. Maka nanti di akhirat takwid nampak anak tu Pak. Ada suami lari nampak isteri kan, ada ayah lari nampak anaknya. Itu anaknya banyak dosa tu lah tu, takwidnya.
Gitu Pak Ibu ya. Tapi kalau mau juga tidak apa-apa. Jadi beramal termasuk berzikir untuk orang mati itu boleh. Apalagi mendoakan. Bukankah Nabi mengatakan doa anak saleh itu kan lebih hebat, mengangkat bapaknya ke surga paling tinggi. Gitu. Nah, baiklah Bapak Ibu, itulah dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Yang Bapak Ibu baca barusan ini menghapus semua dosa. Itu kata Nabi begitu. Ya, yang barusan saya bacakan ini Bapak Ibu ya, doa kafarat namanya menghapus semua dosa sebelum kita berdiri di tempat ini. Tak hebat Ibu doa. Berapa? Tak sampai setengah minit nak baca lah tu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diajak baca, mari kita baca doa kafaratul masjid. Ibu jangan manuang jom. Baca. Kalau manuangnya rugi ya. Dosa kan diampuni Tuhan. Nah, begitulah Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.